Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H. Di sini saya Ahmad Fala Anur dan rekan Dan saya. Galuh Andini. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas UTS kami yang berjudul Perbandingan Algoritma Support Vector Machine dan Naive Bayes menggunakan TF-IDF dalam klasifikasi sentimen masyarakat terhadap program makan beri gratis pada aplikasi X. Mungkin bisa di next. Seperti yang kita tahu, pada awal tahun 2025, tepatnya 6 Januari tahun 2025, pemerintah meluncurkan sebuah program baru yang bernama Program Makan Bergizi Gratis, di mana program ini merupakan program unggulan dari Presiden terpilih dengan tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Namun siapa sangka dari program ini ternyata menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat, terutama di media sosial. Ada yang mendukung, netral, bahkan ada juga yang menolak tentang program ini. Media sosial saat ini menjadi sumber data yang sangat kaya untuk menganalisis opini publik. Tapi di sisi lain, besarnya volume data dan beragamnya opini yang dihasilkan membuat kita memerlukan metode analisis yang cepat dan efisien. Nah, disinilah peran machine learning itu dibutuhkan, di mana seperti yang sering kita dengar, terdapat algoritma yang sangat populer, yaitu algoritma support vector machine atau SVM dan juga naive Bayes, seringkali digunakan dalam penelitian karena kemampuannya dalam menangani data teks. Apalagi jika kedua model ini itu disatukan atau dikombinasikan dengan representasi fitur TF-IDF yang membuat hasil dari kedua algoritma ini bisa lebih optimal. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, kami akan mencoba membandingkan dua algoritma klasifikasi, yaitu algoritma support vector machine dan naive Bayes dalam klasifikasi sentimen masyarakat terhadap program makan bergizi gratis menggunakan TF-IDF berdasarkan data dari platform X. Next. Lalu yaitu pada kajian pustaka terkait penelitian terkait. Nah, pada tahun 2025 dengan peneliti Jeffrianto dengan judul Analisis Sentimen Program Makan Bergizi Gratis berbasis lexicon-based menggunakan support vector machine dan G-square. Hasil penelitian Jeffrianto menunjukkan bahwa penerapan metode SVM terbukti efektif dengan akurasi sebesar 83,42%. Dan hasil klasifikasi yang didapatkan adalah positif. Lalu pada tahun 2025, yaitu dengan peneliti Rahmatullah dan lain-lain, dengan judul Sentimen Analisis Bergizi Gratis menggunakan algoritma naive Bayes, menunjukkan akurasi sebesar 87,35%, dan klasifikasi mendapatkan hasil komentar negatif mengenai makan bergizi gratis. Lalu pada analisis sentimen, yaitu proses penggalian opini publik dari teks untuk mengetahui sikap pengguna terhadap suatu isu. Lalu, yaitu text mining dan pre-processing. Text mining sendiri adalah teknik mengekstrak informasi berharga dari teks tidak terstruktur. Proses ini dimulai dengan pre-processing teks, yaitu case folding, tokenizing, stop word removal, dan stemming. Lalu, TF-IDF adalah metode pemberian bobot pada kata berdasarkan seberapa sering kata muncul dalam suatu dokumen, dan seberapa jarang kata tersebut muncul dalam seluruh dokumen. Berikut adalah rumus untuk menghitung TF-IDF. Lalu, SVM adalah algoritma supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan data ke dalam dua kelas yang berbeda dengan margin maksimum. Berikut adalah beberapa persamaan dari SVM. Lalu pada naive Bayes,
adalah algoritma klasifikasi yang berbasis pada teori probabilitas bias dengan asumsi bahwa setiap fitur saling independen satu sama lain. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu data, termasuk dalam kelas tertentu berdasarkan data latih yang tersedia. Berikut adalah rumus umum klasifikasi naive bias. Lalu berikutnya yaitu ada confusion matrix. Confusion matrix adalah suatu tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma klasifikasi. Tabel ini membandingkan antara label aktual dan label prediksi model. Berikut adalah tabel dari confusion matrix. Lalu pada metode penelitian, kami menggunakan data sekunder dari media sosial X. Data yang kami kumpulkan terdapat 564 tweet dengan metode crawling. Rentang waktu yang kami gunakan adalah 3 Januari 2025 hingga 13 April 2025. Kata kunci yang digunakan dalam crawling kami yaitu makan bergizi gratis. Berikut merupakan tahap penelitiannya. Lalu selanjutnya ada hasil dan diskusi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, lalu selanjutnya adalah hasil dan diskusi, di mana hasil yang pertama ada hasil pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini telah diproses melalui proses crawling di media sosial X dengan menggunakan API. Dari proses crawling itu kita mendapatkan 560 tweet data yang dikumpulkan dalam rentang waktu 3 Januari hingga 13 April tahun 2025. Nah, di sini adalah contoh dari crawlingan kita. Ada sekitar 15 kolom yang kita dapatkan, namun untuk keperluan klasifikasi kita hanya mengambil 2 kolom, yaitu kolom created at atau tanggal dibuatnya dan full text-nya atau isi dari teksnya itu. Oke, mungkin bisa di next. Selanjutnya ada reprocessing text, di mana dalam reprocessing text ini kita akan membersihkan teks tersebut agar bisa dianalisis lebih lanjut. Di mana yang pertama ada scaffolding. Scaffolding di sini yaitu kita mengubah semua huruf yang ada di dokumen menjadi lowercase atau huruf kecil semua. Nah, ini adalah contoh dari hasil setelah di scaffolding, yaitu yang pertama ada di sini ada ketum, K-nya gede, dia berubah menjadi kecil semua saat di scaffolding. Lalu yang kedua ada cleansing. Nah, di mana tahap cleansing ini kita menghapus karakter atau simbol yang tidak digunakan dalam analisis, yaitu seperti angka ataupun simbol-simbol lainnya, titik, koma, tanda tanya, dan lain-lain. Ini adalah hasil ketika dia di cleansing, yaitu sini ada contoh, ada angka di sini 6 Januari 2025. Nah, sini tanggal 6 sampai dan 2025 2025-nya hilang. Mungkin bisa next. Lalu selanjutnya ada normalisasi dengan select dictionary. Nah, di sini kita membuat slang dictionary manual untuk hal ini bertujuan untuk agar kata-kata slang atau kata-kata yang tidak baku itu kita ubah menjadi kata-kata baku sesuai dengan apa yang ada di dalam slang dictionary. Nah, contohnya di sini ada program mulai. Nah, di sini ada makan bersih gratis. Nah, karena ini adalah satu kesatuan, kita di Slang Dictionary kita semua yang makan beri gratis kita ubah dengan MBG. Sehingga hasilnya adalah sini ada MBG. Lalu ada tokenizing, di mana tokenizing ini kita memecah memecah menjadi token-token, menjadi kata-kata. Nah, di sini dari satu kalimat ini kita ubah menjadi token per kata. Ya, mungkin bisa di next. Lalu ada stop word removal. Nah, di stop word ini
kita menghapus kata-kata umum yang tidak penting dalam analisis. Nah, untuk stopwatch sendiri kita di sini juga membuat stopwatch manual dan juga kita memakai NLTK. Jadi kita stopwatch removal di sini menggabungkan antara stopwatch manual yang kita buat dengan NLTK dari library-nya sendiri. Lalu yang terakhir ada stemming, di mana stemming ini yaitu mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Contoh di sini ada dilibatkan, dia stemming kita memakai sastrawi, sehingga hasilnya adalah libat. Lalu ada pendidikan, menjadi bentuk kata dasarnya yaitu menjadi didik. Oke, mungkin bisa di next. Selanjutnya adalah pelabelan data. Nah, di mana pelabelan data di sini kita menggunakan pelabelan otomatis, yaitu transformer dari Hugging Face, yaitu menggunakan W11WO Indonesian Roberta Base Sentiment, atau kita menggunakan Roberta, transformer Roberta. Nah, di sini kita pelabelan otomatis mendapatkan 152 tweet positif, 368 tweet netral, dan juga 44 tweet negatif. Nah, ini adalah contoh dari pelabelan otomatis, yaitu ada sentimen labelnya dan juga skornya, skor yang didapatkan. Mungkin bisa next. Nah, lalu selanjutnya adalah data splitting. Nah, di mana data splitting ini data dibagi, kita membagi data menjadi dua bagian, yaitu ada data latih sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Kita di sini membaginya secara acak menggunakan fungsi train test split dari pustaka scikit-learn. Dan didapat data trennya yaitu untuk yang positif 100, yang netral 292, dan negatif 59. Dan untuk data tesnya sendiri ada 25, 73, dan 15 untuk negatif. Next. Lalu selanjutnya adalah pembuatan TF-IDF. Nah, TF-IDF ini digunakan untuk mengukur seberapa penting suatu kata muncul dalam sebuah tips, di mana semakin sering kata muncul, maka bobotnya pun akan semakin tinggi. Nah, ini untuk contohnya kita mengambil salah satu teks, yaitu ada bangga, harapan anak-anak, MBG, dan program. Nah, juga di sini ada hasil dari TF-IDF-nya. Mungkin bisa di next. Lalu selanjutnya ada implementasi algoritma. Nah, setelah melakukan proses sebelum-sebelumnya, kita di sini akan mengimplementasi algoritma. Dan didapatkan, sini ada tabel klasifikasi report, di mana di sini SPM memiliki akurasi rata-rata tertinggi, yaitu 0,74 dibandingkan dengan naif bias yang hanya memiliki akurasi rata-rata sebesar 0,66 atau 66%. Namun, jika kita lihat dari recall-nya, ini performa SPM sangat rendah untuk kelas negatif, yang hanya sebesar 0,07, yang menunjukkan bahwa model SPM ini kesulitan dalam mengklasifikasikan sentimen negatif dengan benar. Oke, mungkin bisa di next. Nah, lalu di sini ada tabel confusion metric, yang sebelah kiri saya ada confusion metric naive bias dan juga sebelah kanan ada SPM. Nah, dari hasil confusion metric di atas ini terlihat bahwa naive bias ataupun support vector mesin dia cenderung lebih banyak memprediksi tweet sebagai kelas netral. Karena tadi pada awalnya juga netral itu sebagai kelas dengan label yang paling banyak. Pada model SPM di sini hampir seluruh data kelas negatif itu terklarifikasi sebagai netral, yang menunjukkan di sini ada ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Mungkin bisa di next. Oke. Sehingga karena di sini kita terdapat imbalance data atau ketidakseimbangan kelas, kita di sini melakukan
penyeimbangan data dengan teknik oversampling menggunakan semut. Nah, di sini untuk semut sendiri didapatkan hasil setelah proses semut ya. Mungkin di sini akurasinya agak berkurang, yaitu dari 0,74 menjadi 0,73 untuk SVM, dan untuk naive Bayes dia memiliki peningkatan yaitu dari 0,66 menjadi 0,69. Nah, untuk ini sendiri penyebaran terhadap semuanya yaitu precision recall F1 core mungkin di sini lebih mending dibanding sebelumnya, karena di sini kita sudah melakukan penyeimbangan data menggunakan teknik oversampling. Oke, mungkin bisa di next. Lalu, kesimpulan dari penelitian kami yaitu menunjukkan bahwa mayoritas sentimen masyarakat terhadap program makan bergizi gratis di media sosial X bersifat netral. Dari hasil klasifikasi, algoritma SVM menunjukkan akurasi lebih tinggi, yaitu 74% dibandingkan naive Bayes yang hanya memperoleh akurasi sebesar 66%. Namun, SVM mengalami kesulitan dalam klasifikasikan sentimen negatif, yang terlihat dari nilai recall yang sangat rendah. Setelah dilakukan penyeimbangan data dengan teknik smooth, performa kedua model meningkat secara umum, terutama dalam mendeteksi kelas minoritas. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan penyeimbangan data sejak awal untuk mengurangi bias terhadap kelas mayoritas, serta penyeimbangan data sejak awal untuk mengurangi bias terhadap kelas mayoritas, serta mengeksplorasi algoritma lain seperti random forest atau model deep learning. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas jumlah data agar hasil lebih representatif, serta mempertimbangkan pendekatan untuk menangani kata-kata sarkasme yang sering muncul dalam bahasa media sosial. Berikut adalah presentasi dari kami. Untuk salah kata dan perbuatan dimohon untuk dimaafkan. Berikutnya adalah salam penutup dari kami, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.